bahwa yang terjadi ke depan memang trennya akan terjadi pembalikan capital itu ke Amerika. Jadi yang perlu kita siapkan adalah kita mempersiapkan diri, misalkan membuat channel-channel, begitu asing melepaskan sunnya, maka BI bisa membeli sunnya harusnya. Itu juga dalam rangka menjaga nilai rupiah supaya tetap terkendali dan juga mengakumulasi sun itu agar dimiliki oleh entitas dalam negeri, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Berikutnya kita langsung saja lanjut ke topik berikutnya, yaitu BI jangan naikkan suku bunga, ekonomi sedang sulit. Nah, ini karena setiap banyak negara yang sudah menaikkan suku bunga sebagai dampak inflasi global ya. Artinya ini justru cenderung menekan Indonesia untuk menaikkan suku bunga juga. Tapi yang jadi masalah adalah daya beli masyarakat lagi menurun ya, masih lemah begitu. Sehingga tentunya jika dinaikkan akan mempersulit ya keadaan masyarakat ya, ekonomi masyarakat. Artinya konsisten nggak untuk istilahnya dengan inflasi yang terus berkembang ya, yang tentunya akan cenderung menekan Indonesia untuk menaikkan juga. Nah ini gimana Bang? Fed menaikkan suku bunga, apakah BI perlu menaikkan juga? Bagaimana dengan daya beli dan sektor real yang membutuhkan kredit dari perbankan? Iya, terima kasih Bro Eko. Jadi kenapa muncul satu isu ya bahwa suku bunga akan naik? Bahkan kalau kita lihat banyak pengamat ya, pengamat juga mengatakan BI ini harus menaikkan suku bunga ya, karena rupiah ini keok ya, karena rupiah ini terdepresiasi. Apalagi Bank Sentral Amerika, The Fed, sudah menaikkan 75 basis point, di mana itu kenaikan tertinggi sejak tahun 1994. Nah, saya kira narasi-narasi seperti itu menurut saya narasi yang salah arah gitu ya. Kenapa saya katakan salah arah? Karena gini, ekonomi Indonesia secara domestik itu belum pulih. Jadi menaikkan suku bunga ini akan memperlambat pemulihan ekonomi. Ya, meskipun kita tahu bahwa ada dampak turunan kalau suku bunga tidak naik ya, di tengah lingkungan globalnya itu pada naik semua. Di antaranya adalah orang ya, investor akan lari mencari safe haven. Tapi begini, saya ingin jelaskan begini, berapapun tinggi suku bunga yang kita tawarkan ya, ada faktor uncertainty yang terjadi di depan mata, yang itu menyebabkan investor itu juga menahan uangnya masuk ke negara-negara berkembang termasuk ke Indonesia. Sebetulnya yang kita harus lakukan adalah antisipasi capital outflow itu dengan cara menangkapi yang lari itu kepada investor-investor dalam negeri. Ya, jadi ekonom yang pintar, ekonom yang bijak, ekonom yang wisdom, dia mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Bahwa yang terjadi ke depan memang trennya akan terjadi pembalikan capital itu ke Amerika. Dan itu disebabkan karena membaiknya ekonomi Amerika dan memang Amerika menjaga supaya US dollar indeksnya itu naik terus. Dengan begitu mereka kan bilang nggak apa-apa inflasi di dalam negeri tinggi, selama US index dolarnya kita menguat, kita bisa beli barang tetap murah kok dari luar negeri. Artinya publik Amerika tidak begitu suffering. Nah memang trennya begitu, ini disengaja oleh pemerintah Amerika dengan kerjasama Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen yang juga mantan The Fed, sama Gubernur The Fed sendiri, ini saling berkolaborasi untuk menciptakan situasi lingkungan di mana US dollar itu meningkat, menguat gitu. Jadi jangan takut, semua negara terjadi capital outflow. Mau dinaikkan suku bunga setinggi apapun seperti halnya di Turki, ya Argentina sudah menaikkan sampai 300 bps, tapi tidak bisa menjaga capital outflow itu terjadi, nggak bisa. Arus keluar modal itu akan tetap terjadi gitu. Jadi yang perlu kita siapkan adalah kita mempersiapkan diri, misalkan membuat channel-channel. Begitu asing melepaskan sunnya, maka BI bisa membeli sunnya harusnya.
Itu juga dalam rangka menjaga nilai rupiah supaya tetap terkendali dan juga mengakumulasi SUN itu agar dimiliki oleh entitas dalam negeri, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Nanti kalau yang sudah diakumulasi SUN-nya itu bisa digunakan untuk alat moneter, jadi bermanfaat juga buat ekonomi. Nah, saya adalah orang yang menyarankan agar BI tetap mempertahankan suku bunganya, karena dengan alasan bahwa capital outflow ingin kita hindari itu memang akan tetap terjadi, itu tetap terjadi. Yang ada adalah BI mempersiapkan diri saja untuk membeli SUN, bahkan kalau bisa itu dibuka satu aturan baru di mana BI juga bisa membeli saham. Jadi saham-saham yang dilepas oleh asing itu bisa diakumulasi juga oleh BI. Bank sentral lain ya, BOJ ya, Bank of Japan ya, kemudian The Fed sendiri itu bisa membeli sekuritas dari corporate. Di kita ini belum pernah terjadi gitu loh. Tapi kalau menurut saya kalau BI cukup berani, BI juga bisa beli sekuritas dari corporate. Artinya saham-saham yang bagus ya, yang memang terkenal tidak akan bangkrut seperti BUMN ya, Telkomsel ya, misalkan bank-bank BUMN juga bisa dibeli sahamnya ketika asing melepas US dollarnya gitu. Jadi saya kira kebijakan yang tepat menyikapi situasi sekarang adalah bukan menaikkan suku bunga. Ya, karena menaikkan suku bunga ini akan menjadi beban. Ya, bebannya apa? Begitu BI menaikkan suku bunga, maka suku bunga kredit, suku bunga KPR, suku bunga investasi, suku bunga modal kerja akan naik, dan itu menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan juga memberatkan entitas-entitas ekonomi domestik di Indonesia, rumah tangga, perusahaan, dan BUMN akan berat. Nah, saya ingin sampaikan data ini, Breko, terkait mengenai berapa besar jumlah hutang ya yang kita miliki. Sudah kelihatan belum datanya? Belum ya? Oke, mohon maaf saya harus buka filenya lagi. Nah, ini datanya ya. Ini kita lihat ya, grafik ini mudah-mudahan kelihatan jelas. Dari tahun 2007 sampai April 2022, hutang swasta kita terus naik. Ya, hutang swasta 2022 itu tercatat 210,23 miliar US dollar. Ya, atau sekitar hampir 2,5 triliun. 2,5 ribu triliun. Ya. Terdiri dari BUMN dan non BUMN. Kalau kita lihat BUMN 57,7 miliar, non BUMN 152,4 miliar. Jadi non BUMN kita itu juga memegang hutang yang tinggi. Porsi ULN BUMN sebesar 27,48%. Jadi utang luar negeri BUMN ini 27,49 dan cenderung meningkat. Ya, ini utang luar negeri BUMN porsinya meningkat 27% dari total hutang gitu. Nah, kalau suku bunga BI naik, swasta ya dan non BUMN juga akan kena problem ya, karena mereka harus membayar juga dengan suku bunga yang tinggi. Ini meskipun ini suku bunganya dalam bentuk US dollar ya, tapi mereka ini udah suffering begitu The Fed sudah menaikkan suku bunganya. Ini mereka juga udah otomatis suffering, dan mereka bisa jadi akan melepas atau istilahnya apa ya, refinancing, mencari dengan utang-utang yang lebih murah. Nah, disinilah harusnya kita ini hadir, negara ini hadir, ya BI ini hadir, perbankan hadir, dengan tetap mempertahankan suku bunga yang sekarang, karena ini 3,5% ini dianggap cukup rendah, ya, untuk menggiatkan roda perekonomian. Jadi kalau BI meningkatkan suku bunganya, ya, yang menurut pengamat-pengamat itu untuk menyelamatkan rupiah, tapi saya kira ini akan membebankan buat publik ya, terutama sektor rumah tangga, sektor swasta ya, karena mereka akan mengalami cost of fund, biaya cicilan mereka tuh jauh lebih meningkat gitu. Dan saya sarankan kita tidak menginginkan pemulihan ekonomi ini terhambat, apalagi jalan melambat, karena resikonya cukup besar ya buat masyarakat. Begitu inflasi ini aja sudah naik, ditambah PPN 1% juga naik juga, ini aja sudah menambah beban buat masyarakat. Apalagi Pak Zulhas mengatakan dia kaget karena barang-barang di pasar itu sudah
rata-rata 70% mengalami kenaikannya. Ya saya kira itu belum tercapture dalam inflasi. Inflasi kita kan naiknya hanya 0,8% saja. Padahal yang dirasakan oleh masyarakat itu kenaikannya sudah 70%. Dan ini diakui oleh Menteri Perdagangan gitu. Nah, oleh karena itu ya saya ingin mengatakan dalam analisis kita ini BI ini sebaiknya tidak menaikkan suku bunga ya, tetapi menempuh kebijakan yang lain, yaitu melakukan intervensi capital outflow dengan cara membeli surat-surat berharga, baik itu dari dalam negeri dalam bentuk SUN, ya surat utang negara, ataupun kalau seandainya BI cukup berani, itu dengan cara membeli saham-saham corporate juga. Dengan begitu nilai tukar akan tetap terjaga. Dan yang kedua adalah BI juga mengakumulasi sekuritas dalam negeri yang suatu saat nanti ini berguna untuk kebijakan moneter. Saya kira itu, Bro. Ada tambahan barangkali dari Bang Bos atau Bang Ramli? Bang Ramli udah keluar. Ya, saya pikir tadi ya yang disampaikan terakhir ya, saya tidak terlalu memahami detail secara ekonomi, tapi memang yang disampaikan tadi kan akibat inflasi yang terjadi ini kan peningkatan ya harga ya di masyarakat ini sangat tinggi sekali gitu ya, sehingga ini akan sangat memberatkan, semakin memberatkan masyarakat yang setelah sebelumnya terkena dampak COVID selama kurang lebih 2 tahun, kemudian ditambah lagi sekarang terjadi inflasi ya yang sangat tinggi sekali. Nah, ini yang ingin saya tanyakan juga ya ke Bang Matut, ini solusinya apa sih yang bisa dilakukan pemerintah ini untuk menjaga masyarakatnya ya, agar bisa tetap ya, berjalanlah kehidupan? Iya, saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Apa yang bisa kita usulkan supaya pemerintah ini jangan salah arah ya. Yang pertama begini, kita harus paham bahwa Indonesia ini sedang krisis. Jadi segala kebijakan yang tidak sesuai dengan upaya mengatasi krisis ini seharusnya dikurangi. Ya, salah satunya adalah kebijakan Mercusuar ya, 13 proyek infrastruktur yang tidak berkaitan dengan mencegah krisis ini harusnya ditunda. Termasuk proyek IKN. Ya, proyek IKN ini salah satu tokoh berkomentar misalkan ini mah ngelihat dari desainnya ada burung begitu, ini mah cocoknya bukan untuk IKN, tapi ini cocoknya dia bilang apa untuk museum burung daripada buat istana negara. Ya, udahlah, ini nggak ada kaitannya sama penanganan krisis, ini harusnya dihentikan. Satu. Yang kedua, pemerintah bisa ya melakukan negosiasi kepada para produsen pangan di sekitar tetangga kita, terutama adalah Vietnam. Ya, karena kenaikan harga-harga ini seperti udah kelihatan kan, cabai naik ya, telur naik. Nah, mulai dicari secara G2G. Saya tidak sarankan secara B2B. Karena kalau B2B nanti ada rent seeker-nya ya, ada penunggang impornya di situ. Jadi lakukan ini G2G ya. Sebagaimana Pak Presiden kan sudah pernah cerita tuh di istana, ada seorang Perdana Menteri telepon, Pak Jokowi, kirim dong minyak goreng, please. Ya. Nah, Pak Jokowi juga bisa melakukan hal yang sama secara G2G. Oke, kita bantu minyak goreng, tapi Anda punya apa? Ayo kita secara partneran. Bilateral agreement, bilateral relationship ini diperkuat. Ya. Saya kira ini bisa menambah ketahanan pangan kita. Ini di jangka pendek. Tetapi di jangka panjang, kita harusnya sudah mulai membangun serius ketahanan pangan dan juga membangun alternatif ketahanan energi dengan menggunakan minyak nabati. Nah, saya kira itu dua rekomendasi. Yang ketiga adalah karena ini dalam situasi krisis, maka pemerintah harus memberikan satu stimulus supaya sektor real ini bisa berjalan. Nah, stimulusnya apa? Salah satunya adalah dengan bunga yang rendah. Bunga untuk memulai usaha atau kredit investasi yang lebih murah. Nah, dengan begitu orang ya bisa ngambil pembiayaan di saat krisis
dan kemudian mereka berusaha juga meng-hire orang, akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan kan. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, itu dilakukan secara konsisten. Sampai apa ukurannya? Ukurannya sampai daya beli masyarakat itu normal, meningkat 5%. Nah, ini sekarang kita masih di posisi 3%, masih belum 5% gitu. Nah, saya kira itu bro yang harus kita lakukan. Oke, baik, makasih pencerahannya. Nampaknya sudah cukup ya, sudah cukup clear ya. Ya, untuk topik kali ini saya kira sudah selesai dan terima kasih pemirsa sudah menyimak ya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi semuanya, terutama bagi pemangku kebijakan. Dan jangan lupa untuk selalu simak segmen Jangan Salah Arah setiap harinya dengan cara subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, kemudian klik like, share, komen untuk bisa berinteraksi langsung dengan kami. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di episode yang akan datang. Bang Matur, terima kasih. Bang Mus, terima kasih. Bang Ramli juga, terima kasih atas pencerahannya. Ya, sampai jumpa kembali di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.